Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Muhaimin dengan NIM 2004015015025, Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal terhadap kasus COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi apa itu antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu antibodi. Nah, antibodi adalah suatu protein yang digunakan oleh imun untuk mengidentifikasi atau menetralkan sebuah benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, benda asingnya itu biasanya itu berupa virus, bakteri, patogen, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian fungsi dari antibodi ini sebagai pertahanan tubuh terhadap antigen. Nah, antigen seperti bakteri, virus, patogen yang dapat menyebabkan penyakit terhadap tubuh kita. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian dari antibodi poliklonal dan monoklonal, kemudian mengenai mekanisme kerja dari antibodi monoklonal dan poliklonal, kemudian produksinya dari antibodi poliklonal dan monoklonal, kemudian manfaat terhadap kasus COVID-19 baik dari antibodi poliklonal dan monoklonal. Pembahasan pertama mengenai pengertian antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal sendiri yaitu adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Sedangkan monoklonal adalah antibodi yang dihasilkan oleh sel B identik yang merupakan klon dari sel induk tunggal. Mereka hanya mengenali dan mengikat epitop yang sama. Perbedaan antara antibodi poliklonal dan monoklonal itu, kalau untuk poliklonal itu dia bisa mengikat banyak epitop. Tapi untuk monoklonal itu hanya epitop yang sama. Pembahasan kedua mengenai mekanisme kerja antibodi poliklonal dan monoklonal. Untuk poliklonal yaitu suatu uji yang spesifik dan ideal dalam diagnosis. Nah, dia dapat mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Jadi penggunaannya itu hanya untuk mendeteksi suatu antigen yang tidak diketahui dan hanya untuk mengikat epitop yang berbeda, serta dapat memperkuat sinyal yang lebih baik. Sedangkan antibodi monoklonal sebaliknya dari antibodi poliklonal, yang dimana hanya memberikan sumber antibodi yang tidak terbatas dan dapat diprediksi dalam perilakunya. Antibodi ini juga disebut sebagai antibodi primer karena kemampuannya dalam mengikat epitop secara spesifik dan pada epitop tunggal. Antibodi ini juga bisa menemukan atau menargetkan molekul tertentu. Contohnya digunakan dalam vektor untuk membawa sel target. Pembahasan ketiga mengenai produksi antibodi poliklonal dan monoklonal. Terlihat dari gambar bahwa poliklonal itu lebih sedikit atau tidak spesifik dibandingkan dengan monoklonal yang lebih spesifik. Untuk antibodi poliklonal ini diproduksi menyuntikkan imunogen ke hewan coba, kemudian itu disamakan dengan antigen spesifiknya untuk memperoleh respon imun primer. Setelah diimunisasikan atau disuntikan, maka akan menghasilkan antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen. Nah, dapat membentuk antibodi poliklonal yang diperoleh dari serum darahnya. Sedangkan antibodi monoklonal itu diproduksi secara ex vivo menggunakan teknik kultur jaringan. Prosesnya sama, diinjeksikan dengan antigen yang diinginkan ke dalam hewan coba. Kemudian mengembangkan respon imun limfosit B yang diisolasi dari limfa hewan yang menyatu dengan garis sel mieloma, menciptakan hibridoma sel mieloma B yang diabadikan. Nah, hibridoma yang mampu tumbuh terus-menerus dalam kultur sambil menghasilkan antibodi. Nah, untuk antibodi monoklonal yang diinginkan. Pembahasan keempat mengenai manfaat antibodi poliklonal dan monoklonal terhadap kasus COVID-19. Untuk poliklonal, antibodi hanya dilakukan yaitu dengan donor darah konvalesen. Nah, untuk monoklonal ini
dikembangkan dari antibodi yang tadi kita suntikan ke dalam hewan coba yang sama dengan COVID-19. Penggunaan antibodi monoklonal diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa pada pasien COVID-19. Jadi dengan teknik modern yang telah memungkinkan proses identifikasi sel B yang mampu menghasilkan antibodi spesifik terhadap patogen seperti SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nah, infeksi pertama itu ketika reseptor target pada permukaan sel penjamu berinteraksi dengan domain pengikat reseptor yang terletak pada glycoprotein spike. Nah, interaksi ini akan memicu antara membran virus dan membran plasma. Nah, kemudian mengalami pembelahan protein spike melalui mekanisme proteolitik yang menyebabkan fungsi membran virus, sel penjamu, lalu proses infeksi virus itu terjadi. Jadi partikel virus yang lengkap yang masuk ke dalam kompartemen retikulum endoplasma, kemudian dalam vesikel, akhirnya dilepaskan dalam tubuh, ya kan? Kemudian molekuler yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 atau virus COVID-19. Mungkin terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.